A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini tauhidnya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi wa bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Kitab Tizanu Daruriyah. Tizanu Daruriyah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi wa bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Yajibu, nerusin kemarin ya. Yajibu wajib ala mukallafin ing atase wong mukallaf min dzakarin saking wong lanang wa unsa lan wong wadon walau lan senajan ana apa dzakar wa unsa iku minal awam iku saking wong-wong awam wal abid lan hamba sahaya wal khuddami lan pira-pira pelayan wujuban wajib kelawan wajib ainian kang bangsa aini. Ketemu enggak sarahnya dalam kitab sarahnya? Yajibu ala kulli mukallafin ya. Wajib apa ayarifa apa nyento ana sapa mukallaf, nyento ngerti sapa mukallaf, paham sapa mukallaf. Ma ing barang yajibu kang wajib apa ma bi haqqihi ana ing dalam hak Gusti Allah taala wa amalan barang yastahilu kang mustahil apa ma wa amalan barang yajuju kang wenang apa ma qala Allah taala fa'lam annahu fa'lam ngertilah sira annahu satemene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang wajib disembah illallah kecuali Allah wal ma'rifatu utawi ma'rifat wa ya ma'rifat iku idrakun jazimun iku pengetahuan jazimun kang pasti bihaitsu laisa kelawan sekiranya ora ana ma'ahu iku sertane idrak ilmu pengetahuan tadi apa taraddudun apa mamang keraguan muafiqun kang nyocoki lima maring barang pil waqi ana ing dalam barang kang tumeba nasyiun kang cukul kang muncul an dalilin saking anane dalil wa yajibulan wajib syar'an munggo syara' alaman ing atase wong dzikira kang den tutur apa man wujuban kelawan wajib ainian kang bangsa ini apa ma'rifatuhu apa ngertine saban-saban apa ma'rifatu kulli aqidatin apa ngertine saban-saban akidah bidaliliha kelawan dalile akidah al ijmali kang bangsa ijmali wa amma ma'rifatu halan anapun tahu ngerti kulu akidah bidaliliha kelawan dalil akidah at-tafsili kang bangsa tafsil iku fardu kifayatin iku hukum fardu kifayah. Jadi kita kan sekarang belajar lagi ilmu tauhid ya. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling ya paling mulia. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan ilmu bicara dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar ilmu tauhid itu pahalanya paling tinggi juga. Karena yang kita bicarakan adalah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, pencipta makhluk seluruh makhluk. Kalau fikih itu kan kajian sesama manusia itu ya, ibadah. Ini yang kita pelajari ta'alluq bidzatil bari karena berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari ilmu tauhid juga luar biasa pahalanya. Tapi memang kadang-kadang jarang yang banyak tuh fikih ya. Padahal belajar ilmu tauhid itu ya memiliki pahala lebih besar, lebih barokah dari ilmu-ilmu yang lain. Sehingga ilmu tauhid itu abdulnya ilmu, seutama-utamanya ilmu ya kita pelajari. Nah, sekarang adalah yajibu wajib kepada siapa? Ala kulli mukallaf, kepada orang mukallaf. Siapa mukallaf itu? Min dzakarin, baik dari orang laki-laki, unsa atau perempuan ya.
Yang sudah balik umur 15 tahun kalau secara umur, baik itu minal awam, itu kan ada syarahnya itu ya, ada dari orang-orang awam, budak sahaya, khudam, wajibnya wujuban ainian, wajib aini. Wajib aini itu berarti dibebankan pada orang mukallaf per individu, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah satu keluarga bapaknya paham, kedua yang lainnya enak, nggak apa-apa. Karena fardu ain, maka setiap individu yang sudah balik, anak kita kalau udah balik wajib belajar ilmu tauhid. Kalau nggak dosa, wujuban ainian, hukum wajib aini. Apa wajibnya? Apa yang diwajibkan tadi? Ayat ripa, wajib makrifat. Paham, menghayati, mengetahui apa ma yajibu fi haqqillah, apa-apa yang wajib bagi Allah. Masuknya di sini adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah, wajib hukumnya. Wa ma yastahilu, dan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Wa ma yajuzu, dan sifat-sifat yang jaiz bagi Allah, hukumnya wajib. Bagi yang sudah balik umur 15 tahun, belajar ilmu tauhid tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah, itu hukumnya adalah wajib. Jadi fiilnya adalah yajibu ala kulli mukallafin, yajibu apa ayya'rifa ma yajibu fi haqqihi. Fiilnya ayya'rifa ma yajibu itu ya. Fiilnya yajibu. Wajib makrifat kepada perkara yang wajib bagi Allah, mustahil dan jaiz. Paham ya, Pak ya? Jadi ilmu tauhid itu objek kajiannya adalah kita belajar tentang Gusti Allah, Pak, dan tentang Rasulullah. Apa yang menempel sama Gusti Allah? Satu, sifat wajib Allah harus kita paham. Kedua, sifat mustahil Allah. Sifat wajib Allah yang jumlahnya 20. Sifat mustahil Allah yang jumlahnya 20. Sifat jaiz Allah yang jumlahnya 1. Jadi 41 sifat Allah. Ditambah 9 sifat Rasulullah. Wajib sifat Rasul 4, mustahil 4, jaiz Rasul 1, jadi 9. Jadi semuanya wajib belajar ilmu tauhid yang 50 tadi. 41 sifat Allah, 9 sifat Rasul, baik wajib, mustahil, jaiz. Paham ya, Pak ya? Itu wajib hukumnya. Wujuban ainian, hukumnya wajib aini per individu. Kalau sudah balik nggak belajar ilmu tauhid, dosa. Artinya anak-anak kita ingetin sama anak-anak kita. Kalau punya anak udah balik, ingetin supaya belajar ilmu akidah, atau abah ajarin sama dia tentang ilmu akidah. Jangan sampai enggak, wajib hukumnya. Dosa kalau nggak belajar. Nah, Fa'lam qala Allah Ta'ala, dalilnya qala Allah Ta'ala. Ini dalil nih, dalil Quran kenapa kita wajib belajar ilmu tauhid tentang Allah. Fa'lam, ngertilah sirah, ma'rifatlah kamu. Bukan kul ya, kalau kul itu katakanlah. Ini fa'lam, ngucapin sambil ngahayatin. Fa'lam, kata Allah, hei hambaku, hayati, pahami apa? La annahu la ilaha illallah. Yang harus kita pahami adalah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang wajib sembah. Itu maknanya apa? Makna tahu. Kita diajarkan Allah dalam Al-Quran supaya kita ini memahami zatnya Allah gitu loh. Ketahuilah tidak ada Tuhan yang wajib disembah itu Allah. Berarti di sini Allah merintahkan kita untuk kita makrifat tentang Allah, tentang tauhid, pengesahan Allah. Harus paham ini. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan makrifat tadi? Kita harus ngerti, paham, menghayat itu maksudnya apa. Sehingga ini menjadi kewajiban kita sebagai orang mukallaf. Wujuban ainian, wujubnya aini lagi, enggak boleh diwakilkan. Huwa utai ma'rifat iku idrakun, ilmu. Idrak itu sesuatu yang ditemuin, ya, sesuatu yang dijumpain, namanya ilmu. Idrakun itu ilmu.
pengetahuan jazimun yang pasti. Pengetahuan kita, pemahaman kita yang pasti, bihaitsu laisa kelawan sekiranya orang ana mau sertane idrak apa taraddudun, yang mana pengetahuan yang pasti itu jangan sampai diselipi dengan sesuatu yang sifatnya ragu. Taraddudun, jangan ragu, pasti yakin, itu namanya ma'rifat. Lisannya ini ucapkan, hatinya yakin, itu namanya ma'rifat. Laisa ma'ahu taraddudun, enggak ada keraguan di dalamnya, di dalam idrakun jazimunnya itu. Jadi polnya yakin, itu namanya ma'rifat. Ya, terus idrakun muwafiqun, ininya atopnya gitu ya. Idrakun muwafiqun, yang ilmu pengetahuan penghayatan yang pasti ini harus sesuai, muwafiq, lima fil waqi, terhadap fakta dalil yang ada, fakta yang ada tentang Allah. Nasyiun yang muncul, yang timbul, andalilin, dari adanya dalil. Nah, jadi namanya ma'rifat itu pengetahuan yang pasti, yang di dalamnya tidak ada taraddud, keraguan, yang sesuai dengan fakta yang timbul, diambil, disadur dari dalil-dalil yang ada, baik dalil nakli maupun dalil akal, gitu. Wa yajibulan wajib syar'an munggu syara alaman ngatasi wong dzukira kang den tutur sapa man wujuban hale wajib ainian kang bangsa ini ma'rifatu kulli aqidatin, ya, ma'rifat saban-saban akidah bidalilihal ijmali kelawan dalil bidaliliha kelawan dalil akidah ijmali kang bangsa ijmal. Nah, ma'rifat sebagai kewajiban kita seorang mukallaf yang wujuban ainian itu, ya, harus menyandarkan kepada dalil. Dalilnya di sini adalah dalil dibagi dua, dalil ijmali dengan dalil tafsili. Artinya adalah kita makrifat paham kepada Gusti Allah itu jangan ada ragu, jangan ada wong muslim Allah kan kayaknya Allah lah ya, sakit enak wong-wong lain mah aja nyembah kun anak mujassimnya, anak gambare, ya. Jadi jangan sampai ada keraguan, ya, tentang Gusti Allah pada diri kita, ya, karena memang Allah itu tidak ini kan, kasat mata kita ada gitu ya, padahal mewujud kan. Nah, yang namanya ma'rifat, pengetahuan penghayatan kita tuh harus pasti, harus enggak ada ragunya. Keraguan itu ada dengan adanya apa, fakta, ya, kejadian yang itu mendasarkan Nah, dalilnya minimalnya kita paham Gusti Allah itu yang wajib ainian itu, minimalnya kita orang awam makomnya dalil ijmali. Dalil ijmali, makomnya dalil ijmali aja udah beres, enggak dalil tafsili. Dalil ijmali itu bagaimana? Allah ada, ya, emang ada. Apa buktinya? Buktinya adalah adanya alam, gitu kan? Alam itu ada sang pencipta. Kalau nggak ada sang pencipta nggak mungkin adanya alam. Itu namanya dalil ijmali. Tapi kalau dalil tafsili nomor 2 itu harus ini, bah, ngerucut. Jewang filsafat mah harus ngakar-ngakari. Allah emang ada. Apa buktinya alam? Mana dalilnya? Dalil naklinya bagaimana? Menurut Quran ayat ini kong suling ini. Itu namanya dalil tafsili. Itu mah hukumnya fardu kifayah. Paham gitu ya? Nah, kita orang awam udah makomnya dalil ijmali aja lah, ya. Yang fardu ain itu masuknya dalil ijmali, yang fardu kifayah masuknya dalil tafsili. Jadi kalau apa beda yang tafsili sama ijmali? Kalau ijmali ini kan umumnya saja, globalnya saja. Allah ada enggak? Ada. Apa bukti Gusti Allah itu ada? Adanya alam semesta ini.
adanya matahari, adanya bintang, itu buktinya Gusti Allah. Kalau nggak ada Gusti Allah, nggak mungkin ada matahari segala macam. Nah itu dalil ijmali. Tapi kalau sudah ngerucut, mana dalilnya, naklinya bagaimana, dalil aklinya yang lengkap bagaimana, itu masuk dalil tafsili, gitu ya. Nah, maka di sini disebutkan tuh, wa yajibu syar'an alaman dzukira wujuban ainan ma'rifatu kulli aqidatin bidadali ijmali. Nah, wajib secara syara bagi orang yang terbebani hukum wajib ain apa paham tentang saban-saban akidah dengan menggunakan dalil ijmali saja. Cukup dalil ijmali aja ya, Pak ya. Ya minimalnya kalau kita di sini yang hadir, minimal kita ini sudah belajar akidah, Pak. Minimal kita sudah tamat kitab Tizanun Doruri, sehingga menditakoni malaikat kan enak. Man rabbuka, bagaimana Tuhan? Wis belajar kitab Tizanud Doruri, malaikat konan be wis. Konan bae, moga-moga Syekh Imam Al-Bajurinya nolong kita Syekh Nawawi. Konan bae. Yang penting selama hidup kita pernah belajar ilmu tauhid kitabnya Tizanud Doruri. Gitu ya, Pak ya. Makanya ini programnya sampai tamat kita sarah kitabnya itu, gitu ya. Jadi diulangi ini lagi sama Abah. Ya, akidah yang sekarang kita pelajari ya, wajib orang mukallaf kita ini ya, yang sudah balik umur 15 tahun, perempuan haid, laki-laki sudah mimpi kalau dipandang umur 15 tahun, baik laki baik perempuan, baik orang awam baik orang pintar baik pelayan, wajibnya apa? Wujuban ainian. Wajibnya sifatnya wujuban ainian, wujub ain, karena wajib itu ada dua, wajib kifayah ya dengan wajib aini. Apa yang wajib? Ayya arifa ma yajibu fi haqqi ta'ala wa mastahilu wa mayazud. Wajib untuk paham tentang Allah. Apa sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah. Ini prolog nih, masih prolog nih ya. Nah, apa dalilnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dalilnya. Bahwa kita harus memang paham tentang Gusti Allah, tauhidnya tidak ada Tuhan wajib semua Allah. Nah, makrifat yang dimaksud adalah pengetahuan yang pasti yang di dalamnya tidak ada keraguan, yang disadur diambil dari dalil. Dalilnya ada dua, makom orang awam yang hukumnya wujub ain, cuma dalil ijmali. Apa contoh ijmali tadi? Allah ada. Apa buktinya? Ada alam semesta. Wis beres kon. Takon malaikat wis konan wis sukses berarti. Tapi yang kalau fardu kifayah ini dimiliki oleh orang-orang yang paham akidah secara mendalam, sehingga dia paham tentang dalil tafsili. Nah, ini cuman hukumnya fardu kifayah. Setiap kampung harus anak kiai ustadz yang paham akidah. Mun Allah anak sekampung kuon Allah sing ahli akidah, maka kuabe sekampung kun ngikut dosa kabeh. Kan iki bahaya gitu ya. Nah, inilah pentingnya kita belajar ilmu tauhid. Alhamdulillah, moga-moga tafakuh fiddin kita ya Baya pada hari ini karena Allah taala, lillahi ikhlas karena Allah taala, sehingga barokah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sampai ninggal wafat ada istiqomah kita ngaji, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu taala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tuftahu lana biya baba ridha wa taysir wa tughlaqu bi'ana ya Allah wa tughlaqu bina ya baba syarri wa tas'ir wa takunu lana waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa li walidina wa li masyayikhina wa li ahlina wa li jama'atina ya Allah wa li muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat